Marc Marquez mencetak sejarah dengan meraih kemenangan dalam debutnya bersama Ducati di MotoGP 2025. Marc Marquez, pembalap tim Ducati Lenovo, mencatat sejarah dengan meraih kemenangan dalam debutnya bersama Ducati di MotoGP 2025. Prestasi ini menjadikannya pembalap pertama yang memenangkan balapan perdananya bersama Ducati sejak Casey Stoner pada 2007. Akhir pekan di sirkuit internasional Buriram, Thailand, menjadi panggung bagi dominasi Marquez. Ia memulai dengan meraih posisi pole, mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing, dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Pada balapan sprint hari Sabtu, Marquez tampil impresif dengan memimpin sejak lap pertama hingga finish, diikuti oleh Alex di posisi kedua dan Bagnaia di posisi ketiga, menciptakan podium yang seluruhnya didominasi oleh Ducati. Pada balapan utama hari Minggu, Marquez kembali menunjukkan kelasnya. Setelah start yang kuat, ia memimpin balapan namun kemudian memilih untuk membiarkan Alex melewatinya guna mengelola tekanan ban dan strategi balapan. Keputusan ini menunjukkan kematangan dan pemahaman taktik yang mendalam. Menjelang akhir balapan, Marquez kembali mengambil alih posisi terdepan dan mengamankan kemenangan, sementara Alex finish di posisi kedua dan Bagnaia di posisi ketiga. Kemenangan ini disambut dengan antusiasme oleh tim Ducati Lenovo. Davide Tardozzi, manajer tim, mengungkapkan kegembiraannya atas prestasi Marquez dan menyoroti bahwa Ducati berhasil menempatkan 4 pembalapnya di posisi teratas. Tardozzi juga menekankan bahwa baik Marquez maupun Bagnaia diperlakukan setara dalam tim, mencerminkan semangat kebersamaan dan profesionalisme. Kemenangan ini memiliki makna khusus bagi Marquez, mengakhiri penantian panjang selama 93 balapan dan 1932 hari tanpa kemenangan. Terakhir kali ia meraih kemenangan adalah pada 2019. Prestasi ini mengingatkan pada kemenangan Fernando Alonso bersama Ferrari di Formula 1 pada 2010, menandai kebangkitan seorang juara setelah periode sulit. Dengan kemenangan ini, Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan perolehan 37 poin. Dominasi pembalap Spanyol juga terlihat di kelas lainnya, dengan 7 dari 9 posisi podium diisi oleh mereka, termasuk sapu bersih di Moto3 dan double podium di Moto2 dan MotoGP. Meskipun memulai musim dengan gemilang, Marquez dan tim Ducati menyadari bahwa musim masih panjang. Francesco Bagnaia, yang finish ketiga, mengakui keunggulan Marquez namun bertekad untuk memberikan perlawanan sengit sepanjang musim. Persaingan internal di tim Ducati serta ancaman dari tim lain seperti Aprilia akan menjadi tantangan tersendiri bagi Marquez dalam upayanya meraih gelar juara dunia. Marquez memulai karirnya di kejuaraan dunia pada kelas 125cc pada 2008. Ia meraih gelar juara dunia di kelas 125cc pada 2010, Moto2 pada 2012, dan 6 gelar MotoGP antara 2013 hingga 2019. Setelah 10 tahun bersama Honda, Marquez memutuskan untuk bergabung dengan Ducati pada 2024 melalui tim satelit Gresini sebelum akhirnya bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo pada 2025. Kemenangan di Thailand meningkatkan ekspektasi terhadap Marquez dan Ducati untuk sisa musim 2025. Kemampuan Marquez beradaptasi dengan cepat pada motor Ducati menunjukkan potensinya untuk kembali mendominasi kejuaraan. Namun, persaingan ketat dari pembalap lain dan tantangan teknis akan menjadi faktor penentu dalam perjalanannya meraih gelar juara dunia ke-8. Dengan momentum positif ini, Marquez dan tim Ducati Lenovo siap menghadapi seri-seri berikutnya dengan optimisme tinggi, berharap untuk terus memberikan performa terbaik dan mengukir sejarah baru di dunia MotoGP. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Honda geram, Marc Marquez tolak kontrak senilai 2 triliun demi Ducati, kini panen hasil di MotoGP 2025. Keputusan Marc Marquez meninggalkan Repsol Honda pada akhir musim 2023 bukanlah langkah yang mudah. Sang juara dunia 8 kali ini rela menolak kontrak senilai 2,3 triliun rupiah demi kesempatan mengendarai motor Ducati di MotoGP 2025. Kini, setelah awal musim yang gemilang, Marquez tampaknya telah membuktikan bahwa pilihannya tepat. Marquez mengalami masa sulit sejak cedera serius yang dialaminya pada musim 2020.
Selama 3 tahun berikutnya, performanya terus menurun, bukan hanya karena faktor fisik tetapi juga karena motor Honda yang mulai tertinggal dibandingkan para pesaingnya. Situasi ini membuat Marquez frustrasi karena tak lagi mampu bersaing di barisan depan secara konsisten. Ketika kontraknya dengan Honda masih tersisa 1 musim lagi, Honda mencoba mempertahankannya dengan menawarkan perpanjangan kontrak selama 4 tahun senilai 100 juta euro. Jika ditotal dengan kontrak yang masih berjalan, Marquez seharusnya bisa mengantongi sekitar 125 juta euro atau lebih dari 2 triliun rupiah. Namun, uang bukanlah segalanya bagi Marquez. Dalam film dokumenter All In, Marquez menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah kembali menjadi pembalap yang mampu bersaing di puncak. "Saya tidak mengejar uang, saya ingin menang," ujarnya dalam film tersebut. Keputusan besar pun dibuat. Marquez memilih hengkang dari Honda dan bergabung dengan Gresini Racing pada musim 2024, tim satelit Ducati. Meskipun hanya membela tim independen, keputusan ini dianggap sebagai langkah awal untuk mendapatkan kursi di tim pabrikan Ducati. Setelah 1 musim penuh di Gresini Racing, Marquez akhirnya mendapatkan kesempatan emas, bergabung dengan Ducati Lenovo Team pada musim 2025. Hanya butuh 1 seri untuk membuktikan bahwa ia masih salah satu yang terbaik di MotoGP. Pada balapan pembuka MotoGP 2025 di Thailand, Marquez tampil dominan. Ia meraih pole position di sesi kualifikasi dan mengamankan kemenangan di balapan utama. Ini menjadi kemenangan pertamanya sejak 2021, sekaligus membuktikan bahwa keputusan meninggalkan Honda adalah langkah yang tepat. Kemenangan ini semakin menguatkan prediksi bahwa Marquez bisa menjadi kandidat juara dunia musim ini. Performanya di atas motor Ducati sangat menjanjikan, dan para pengamat MotoGP pun yakin ia bisa kembali ke puncak klasemen. Keputusan Marquez beralih ke Ducati juga memberikan dampak besar bagi industri MotoGP secara keseluruhan. Efek kehadirannya di Gresini Racing pada 2024 saja sudah menciptakan keuntungan ekonomi bagi tim tersebut, dengan peningkatan sponsor dan penjualan merchandise yang melonjak drastis. Kini, di tim pabrikan Ducati, Marquez kembali menjadi pusat perhatian. Sponsor besar kembali mendukungnya, dan nilai komersialnya tetap tinggi meskipun sempat mengalami penurunan akibat cedera. Bahkan, meskipun tidak mengambil kontrak fantastis dari Honda, ia masih masuk dalam daftar atlet terkaya Spanyol. Keberhasilan Marquez di Thailand juga menimbulkan spekulasi mengenai rivalitas internal di Ducati, terutama dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Bagnaia, yang merupakan juara dunia 2 kali bersama Ducati, kini harus menghadapi tantangan besar dari Marquez. Pada balapan di Thailand, Bagnaia hanya mampu finish di posisi ketiga. Ia mengakui bahwa Marquez memiliki keunggulan dari segi pengalaman dan mental juara. Namun, musim masih panjang, dan persaingan antara 2 pembalap Ducati ini dipastikan akan semakin menarik untuk disaksikan. Dengan kemenangan yang diraih di awal musim, banyak pihak ini menjagokan Marquez sebagai calon juara dunia MotoGP 2025. Kombinasi antara pengalamannya dan performa luar biasa motor Ducati menjadikannya ancaman serius bagi rival-rivalnya. Meskipun masih ada banyak balapan tersisa, momentum yang dimiliki Marquez saat ini sulit dihentikan. Jika ia mampu mempertahankan konsistensi dan menghindari cedera, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali meraih gelar juara dunia ke-9-nya. Keputusan Marc Marquez untuk menolak kontrak senilai 2 triliun rupiah dari Honda demi membalap dengan Ducati telah terbukti sebagai langkah yang cerdas. Dengan kemenangan di seri pembuka MotoGP 2025, ia menunjukkan bahwa prioritas utamanya bukanlah uang, melainkan kembali ke jalur kemenangan. Kini, Marquez kembali menjadi pesaing utama di MotoGP. Para penggemar dan pengamat MotoGP pun menantikan apakah ia benar-benar mampu mengalahkan rival-rivalnya dan mengamankan gelar juara dunia ke-9-nya. Yang jelas, perjalanan Marquez di MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan dunia balap motor siap menyaksikan salah satu comeback terbesar dalam sejarah olahraga ini. Francesco Bagnaia mengakui, kecerdikan Marc Marquez sepersekian detik, masuk akal memanfaatkan celah tekanan ban ketika balapan berlangsung di MotoGP Thailand 2025,
Hal ini membuat Marc Marquez layak disebut sebagai pembalap paling cerdas. Pada Grand Prix MotoGP Thailand 2025 yang baru saja berlangsung, Marc Marquez menunjukkan performa gemilang dengan meraih kemenangan perdananya bersama tim Lenovo Ducati. Kemenangan ini tidak hanya menandai kembalinya Marquez ke puncak podium setelah 93 balapan, tetapi juga menegaskan reputasinya sebagai salah satu pembalap paling cerdas di lintasan. Sejak awal balapan di sirkuit internasional Chang, Marquez memimpin dengan kecepatan yang konsisten. Namun, strategi cerdasnya terlihat ketika ia membiarkan saudaranya, Alex Marquez, memimpin sementara untuk mengelola tekanan ban dan menjaga performa motornya. Pada 3 lap terakhir, Marquez melakukan manuver penentuan di tikungan 12 untuk merebut kembali posisi terdepan dan mengamankan kemenangan. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, finish di posisi ketiga. Bagnaia mengakui bahwa Marquez mengendalikan balapan dengan strategi yang matang. Ia menyadari bahwa kecerdikan Marquez dalam memanfaatkan celah sekecil apapun, termasuk pengelolaan tekanan ban, membuatnya layak disebut sebagai pembalap paling cerdas. Sebelum musim dimulai, Bagnaia telah mengakui bahwa Marquez lebih siap untuk bersaing di MotoGP 2025. Ia menyebut bahwa Marquez, baik secara mental maupun teknis, berada dalam kondisi ideal untuk menghadapi musim ini. Selain itu, mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, menilai bahwa kehadiran Marquez di Ducati dapat menjadi motivasi tambahan bagi Bagnaia untuk meningkatkan performanya. Selama tes pramusim di Buriram, Marquez menunjukkan dominasinya dengan catatan waktu yang impresif, sementara Bagnaia menghadapi beberapa kendala teknis. Situasi ini menimbulkan spekulasi bahwa Marquez mungkin memainkan permainan pikiran untuk menekan Bagnaia. Meski demikian, Bagnaia tetap optimistis dan bertekad untuk meningkatkan performanya. Ia menyadari bahwa persaingan internal dengan Marquez dapat menjadi pendorong untuk mencapai hasil yang lebih baik. Bagnaia juga mengakui bahwa ia berusaha meniru beberapa keterampilan Marquez, meskipun hal itu tidak mudah dilakukan. Kehadiran Marquez di Ducati telah menambah dinamika baru dalam tim. Meskipun mereka adalah rekan setim, persaingan antara Marquez dan Bagnaia diprediksi akan semakin sengit. Beberapa pihak bahkan khawatir bahwa rivalitas mereka dapat mempengaruhi keharmonisan tim. Namun, Marquez menanggapi situasi ini dengan bijak. Ia menyatakan bahwa dengan usia dan pengalaman mereka saat ini, persaingan di dalam tim dapat dikelola dengan lebih dewasa. Marquez juga memuji karakter Bagnaia sebagai pembalap yang cerdas dan kompetitif. Dengan kemenangan di Thailand, Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 37 poin. Bagnaia berada di posisi ketiga dengan 16 poin. Musim ini diprediksi akan menjadi ajang persaingan ketat antara keduanya, dengan potensi terjadinya kesalahan, kecelakaan, dan bentrokan di lintasan. Bagi para penggemar MotoGP, persaingan antara Marquez dan Bagnaia memberikan tontonan menarik. Kecerdikan Marquez dalam memanfaatkan situasi di lintasan, seperti pengelolaan tekanan ban, menjadi faktor kunci dalam keberhasilannya. Sementara itu, Bagnaia ditantang untuk meningkatkan strateginya dan belajar dari rekan setimnya untuk tetap kompetitif. Dengan sisa musim yang panjang, masih banyak peluang bagi Bagnaia untuk membalas dan menunjukkan kemampuannya. Namun, ia harus menghadapi tantangan besar dalam sosok Marquez yang tidak hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam mengambil keputusan di lintasan. Pada akhirnya, MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang seru antara dua pembalap top ini. Para penggemar tentu menantikan bagaimana dinamika di dalam tim Ducati akan berkembang dan siapa yang akan keluar sebagai juara di akhir musim. Casey Stoner kagum, Marc Marquez lakukan strategi cerdik di MotoGP Thailand 2025, selamat dari penalti tekanan ban dan raih kemenangan dramatis. MotoGP Thailand 2025 menghadirkan drama luar biasa di sirkuit internasional Chang, Minggu, 2 Maret 2025. Marc Marquez, yang kini membela tim pabrikan Ducati, kembali menunjukkan kepintarannya dalam balapan dengan strategi yang membuat banyak orang kagum, termasuk legenda MotoGP Casey Stoner.
Salah satu aspek paling menarik dari kemenangan Marquez di Thailand adalah bagaimana ia berhasil menghindari penalti akibat tekanan ban depan yang terlalu rendah. Berdasarkan regulasi baru MotoGP, tekanan ban depan harus berada di atas batas minimum yang ditetapkan sepanjang balapan. Jika tekanan ban terlalu rendah dalam durasi tertentu, pembalap bisa dikenai penalti waktu atau bahkan didiskualifikasi. Pada pertengahan balapan, banyak yang memperhatikan bahwa Marquez tampak melambat dan membiarkan adiknya, Alex Marquez. Manuver ini awalnya membuat tim Ducati khawatir, termasuk manajer tim, Davide Tardozzi. Namun, ternyata strategi ini dilakukan dengan sangat cermat oleh Marquez untuk menjaga tekanan ban depan tetap dalam batas yang diizinkan. Saat saya melihatnya melambat, saya sempat mengira ada masalah teknis atau kesalahan strategi, ujar Tardozzi. Namun, setelah melihat data dan memahami langkahnya, saya sadar bahwa itu adalah keputusan yang sangat pintar. Casey Stoner, juara dunia MotoGP 2 kali dan mantan pembalap Ducati, turut mengomentari kemenangan Marquez di MotoGP Thailand. Ia sangat terkesan dengan bagaimana Marquez mampu mengatur ritme balapan untuk menghindari penalti, sekaligus tetap menjaga peluang untuk menang di akhir lomba. Saya sudah banyak melihat balapan yang brilian, tetapi ini adalah salah satu yang paling cerdas, kata Stoner dalam wawancara dengan TNT Sports. Marquez tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak memaksakan diri di awal, dia memperhitungkan tekanan ban, dan kemudian menyerang di saat yang tepat. Itulah perbedaan antara pembalap hebat dan pembalap biasa. Stoner menambahkan bahwa strategi semacam ini membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam tentang bagaimana motor bekerja di lintasan dan bagaimana regulasi dapat dimanfaatkan dengan cerdik. Jika dia terus memaksakan diri sejak awal, dia mungkin sudah terkena penalti dan kehilangan kemenangan ini. Tetapi dia tahu cara memainkan aturan dengan sempurna, lanjut Stoner. Setelah menjaga ritme balapan di pertengahan lomba, Marquez mulai meningkatkan kecepatannya dalam 5 lap terakhir. Saat itu, ia berada di posisi kedua di belakang Alex Marquez. Pada lap ke-24, Mark berhasil menyalip Alex Marquez dan pada lap ke-26, ia berhasil melewati adiknya di tikungan ke-12. Saya tahu saya harus bersabar dan menunggu momen yang tepat, kata Marquez setelah balapan. Jika saya memaksakan diri terlalu dini, saya bisa mengalami masalah dengan tekanan ban atau kehilangan daya cengkeram di akhir lomba. Ini adalah balapan yang penuh perhitungan. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Marquez di musim MotoGP 2025 bersama Ducati dan membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap paling cerdas di grid. Dengan kemenangan ini, Marquez kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Keunggulannya di Thailand juga memberikan tekanan besar bagi rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang finish di posisi ketiga. Ini baru awal musim, tetapi jelas bahwa Mark sangat kuat dengan Ducati, kata Bagnaia dalam wawancara pasca balapan. Kami harus bekerja lebih keras untuk bisa bersaing dengannya sepanjang musim. Sementara itu, Alex Marquez yang finish di posisi kedua mengaku bangga bisa bertarung dengan kakaknya di lintasan. Saya sangat menikmati balapan ini. Mark selalu menjadi panutan bagi saya, dan hari ini kami bertarung dengan sangat fair. Saya berharap bisa mengalahkannya di balapan berikutnya, kata Alex dengan senyum. MotoGP Thailand 2025 sekali lagi membuktikan bahwa Marc Marquez bukan hanya pembalap cepat, tetapi juga pembalap dengan kecerdasan balap luar biasa. Strateginya dalam menghindari penalti tekanan ban, dikombinasikan dengan serangan tepat waktu di akhir lomba, menjadikannya pemenang yang layak. Casey Stoner dan banyak analis MotoGP memuji keputusannya yang penuh perhitungan, dan dengan hasil ini, Marquez kini menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar juara dunia 2025. Kini, perhatian beralih ke balapan berikutnya di MotoGP Portugal. Akankah Marquez kembali menunjukkan kecerdikannya dan melanjutkan dominasinya? Sempat buat bos Ducati gugup, Desmosedici GP24 dikira bermasalah, Marc Marquez lakukan hal tak wajar di MotoGP Thailand 2025. Marc Marquez memulai musim MotoGP 2025 dengan gemilang, meraih kemenangan di Grand Prix Thailand yang berlangsung di sirkuit internasional Chang, Buriram,
pada 2 Maret 2025. Kemenangan ini menandai debut impresif Marquez bersama tim pabrikan Ducati, setelah sebelumnya meraih pole position dan kemenangan di sprint race. Sejak sesi latihan bebas pertama, Marquez menunjukkan performa kuat dengan mencatat waktu tercepat. Ia melanjutkan dominasinya dengan meraih pole position, mengalahkan adiknya, Alex Marquez, yang start dari posisi kedua. Pada sprint race, Mark berhasil finish pertama, diikuti oleh Alex di posisi kedua, menciptakan momen bersejarah bagi keluarga Marquez. Dalam balapan utama, Mark memimpin sejak awal namun mengalami penurunan kecepatan di pertengahan race. Hal ini memicu spekulasi mengenai tekanan ban depan yang mungkin mengalami penurunan yang signifikan dan terlalu rendah. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menyatakan setelah melihat analisis data untuk memahami situasi tersebut dan menekankan bahwa membuat asumsi tanpa data telemetri tidaklah bagus. Hal ini membuat Davide Tardozzi sempat kebingungan. Penurunan kecepatan Marc Marquez secara tiba-tiba sempat membuat Tardozzi gugup, terutama saat melihatnya tertinggal di belakang Alex. Namun, Tardozzi segera menyadari bahwa Marc menggunakan strategi cerdas dengan tetap berada di belakang Alex tanpa memaksakan diri, menunjukkan kepintarannya dalam mengelola balapan. Kemenangan ini menandai kebangkitan Marc setelah 4 tahun penuh tantangan akibat cedera serius yang dialaminya pada 2020. Setelah menjalani 4 operasi pada lengan kanannya, Marc memutuskan untuk meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati. Keputusannya terbukti tepat, dengan adaptasi yang cepat dan sukses bersama motor barunya. Momen podium yang diisi oleh dua bersaudara Marquez menjadi sorotan utama. Ibu mereka, Roser Alenta, mengungkapkan kebahagiaannya melihat kedua putranya berhasil finish di posisi teratas. Dalam wawancara, Roser menyatakan bahwa ia menangis sepanjang balapan dan merasa sangat bangga atas pencapaian Marc dan Alex. Roser juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan antara kedua putranya, memperingatkan bahwa persaingan yang tidak sehat akan mendapatkan teguran keras di rumah. Ia berharap Alex dapat meraih gelar juara dunia, mengingat Marc sudah memiliki 8 gelar, dan menekankan pentingnya keselamatan mereka di lintasan. Dominasi Marc di Thailand memberikan sinyal kuat kepada para pesaingnya. Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati, merasakan tekanan setelah penampilan gemilang Marc. Situasi ini memicu diskusi internal di tim Ducati untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kehadiran Marc. Selain itu, debut impresif Ai Ogura di kelas MotoGP patut mendapat perhatian. Pembalap asal Jepang ini berhasil finish di posisi keempat pada sprint race dan balapan utama, menunjukkan potensi besar untuk bersaing di papan atas. Dengan awal musim yang kuat, Marc Marquez kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Para penggemar dan tim akan menantikan bagaimana dinamika persaingan berkembang sepanjang musim, terutama dengan kehadiran dua bersaudara Marquez di puncak performa mereka. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,